Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, senang sekali bertemu kembali ya. Tadi Bu Mini tanya, Pak Nawi udah berapa bulan lalu ya terakhir ketemu ya? Oh iya, saya pikir berapa bulan, hitung-hitung. Pokoknya saya ingatnya dari September 9 bulan sejak September tahun lalu. Jadi sekarang udah September ya. Jadi udah setahun Pak Hendy meninggalkan kita. Ya, 1 September persis Pak Hendri mulai sana ya, tapi seminggu sebelumnya saya sudah melepas ya, dari wakil pun melepas beliau melanjutkan pelayanan ke GKY Siantan. Terakhir berarti 9 bulan dari September, bulan Mei ya Pak Tegar tadi hitung, oh iya berarti 3 bulan yang lalu ya. Terakhir ya kita ketemu ya, karena Pak Alex sebagai pembina misi dan pos, saya bilang selama tidak berhalangan, Bapak terus biar komunikasinya lebih lancar ya ke BPBJ dan jemaat. Karena langsung kepada Gembala juga GI Gili. Kalau beliau berhalangan tetap anytime saya akan ke sini saya bilang. Hari ini beliau ke Nias untuk pelayanan juga. Ya, kita bersyukur ya untuk kesempatan Tuhan terus berikan pada kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kami serahkan waktu yang singkat ini, Tuhan pimpin, berikan hikmat, berikan kerendahan hati untuk mendengar, melakukan firman-Mu. Jangan biarkan kami mengabaikan kebenaran firman Tuhan sehingga iblis mengambilnya dari kami. Dan itu kerugian besar bagi kami. Hidup kami tidak akan bertumbuh di dalam pergumulan-pergumulan kami. Tuhan pimpin, Tuhan berikan setiap kami hati yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal 6. Kita akan bacakan mulai dari ayat 14 sampai 29. Saya akan bacakan. Bapak Ibu sekalian memperhatikan ayat-ayat yang kita akan bacakan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambil sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal, tidak pantas. Tidak cocok engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja itu berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja kau minta akan kuberikan padamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak dapat menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Untuk orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya, yaitu Herodias. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kubur. Bapak Ibu sekalian, ya ini ada satu slide polisi dan tentara baku hantam. Ya, karena rebutan polwan ini mungkin sudah lama di hati ya. Sudah lama di hati dengan perkataan-perkataan yang mungkin tidak pantas mereka ketemu, ada kesempatan melampiaskan kemarahan. Terjadilah pertengkaran. Bapak-Ibu sekalian, mungkin udah panjang ya. Saya mau ini. Saya udah ingatkan dia. Tidak mudah kita menahan emosi atau keinginan kita, atau kita menahan sesuatu yang dikatakan orang lain kepada kita yang kita tidak suka. Siapa yang benar kita nggak tahu hal ini. Tapi walaupun kita salah, sekali lagi ya, walaupun kita salah, gampang nggak kita ditegur, diingatkan, dikasih tahu kenapa kamu begitu, kenapa kamu melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Nah ini yang lebih enteng, polisi lagi tugas, tegur yang nggak pakai helm aja, dia benar ya. Lalu berantem. Anggota TNI tidak senang ditegur. Kita merasa kadang-kadang memang polisi nggak adil ya, betul ya? Itu kok nggak ditegur? Nah polisi berpikir begitu. Gua tegur dia lagi, gua dipukulin, kira-kira gitu ya. Resikonya besar. Mengatakan kebenaran, menegur, belum diapa-apain ya, belum ditilang, belum dimintain duit, nggak mungkin dimintain duit. Baru tegur loh. Makanya kita bilang, kadang kesel ya, ada orang lain mungkin, kok gue yang ditangkep, yang ngomong enggak gitu, protes ya. Nah mungkin polisinya juga pikir-pikir, dia tangkapnya pilih-pilih. Pilih yang lebih lemah, pilih yang mungkin salah satu yang gampang dimintain uang dan sebagainya, atau pilih sesuatu orang yang banyak, dia pilih salah satu, dia nggak tahu pertimbangannya, dia mau tilang misalnya. Macam-macam seperti kita nggak tahu. Tidak mudah menjadi orang yang harus mengatakan kebenaran atau melakukan yang benar. Kisah yang kita baca tadi adalah kisah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Di dalam konteks yang besar nanti kita akan bahas. Siapa Herodes yang kita baca dalam Alkitab tadi? Pernah dengar Herodes Agung? Siapa Herodes Agung? Hidup di zaman siapa dia? Herodes yang membunuh bayi-bayi dan mencari Yesus untuk dibunuh, betul gak? Orang Majus datang, ada Raja Yahudi. Loh, Raja Yahudi saya. Herodes Agung, nah ini anaknya. Anaknya ada 3. Herodes Agung, Herodes Antipas, Herodes yang tadi kita baca Filipus, Herodes Archelaus. Ada 4 wilayah dibagi kepada anaknya 3 ini. Nah ini adalah Herodes Antipas yang kita baca kisahnya, dia berkuasa atas wilayah salah satunya Yudea. Di mana Yohanes melayani di situ. Herodes Agung sudah mati ya. Sudah meninggal 4 sebelum Masehi, dia udah mati duluan. Dimakan cacing. Ya dihukum oleh Tuhan. Herodes keluarganya berantakan. Herodes ini raja orang Yahudi dan dia Yahudi. Yahudi artinya apa? Mereka juga baca Alkitab. Mereka punya perjanjian lama. Tapi dia bukan keturunan dari Israel atau dari Abraham. Dia orang Edom, keturunan Edom. Karena dia menganut agama Yahudi atau percaya kepada Taurat seperti umat Tuhan,
Ya dia jadi orang Yahudi, tapi bukan karena keturunan. Ada orang Yunani juga percaya kepada Jewish ya, mereka disunat. Tapi ada nanti mereka antara orang Yahudi yang punya agama Yahudi, orang Yunani, kedua ini percaya pada Yesus Kristus. Dan itu terjadi benturan tradisi, budaya dan iman. Itu nanti ada satu pergumulan Rasul Paulus, Petrus, mereka bersidang akhirnya dengan para penatua di Yerusalem untuk memberikan kebijakan bagaimana masih memberikan satu toleransi kepada orang Yahudi, tradisi apa yang masih boleh yang sudah percaya Yesus. Orang Yunani nggak harus diwajibkan harus sunat. Yang percaya pada Yesus Kristus karena mereka bukan Yahudi latar belakangnya. Jadi inilah latar belakang kita lihat ternyata pelayanan Yesus waktu itu di mata Herodes, di pikiran Herodes waktu dia dengar banyak orang, ada yang bilang nabi, ada yang bilang dia Elia. Kan memang dalam perjanjian lama Mesias akan datang, dia dikatakan adalah Musa yang kedua. Seperti nabi, seperti Musa yang akan diutus datang. Dan Mesias akan datang sebelumnya akan dipersiapkan oleh Elia datang duluan. Mempersiapkan jalan. Makanya Yohanes Pembaptis dikatakan dialah Elia yang mempersiapkan jalan bagi Yesus datang. Tetapi waktu mendengarkan isu-isu ini Herodes mengatakan bukan. Dia itu adalah Yohanes Pembaptis. Waktu dia dengar Yesus memang sudah begitu banyak pengikut. Yesus yang sudah mengadakan begitu banyak hal untuk menyatakan diri Mesias. Injil Markus ini sejak awal, ingat ya waktu saya khotbahkan sejak pasal pertama adalah Yesus yang ditulis oleh Markus adalah mau menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dengan berbagai hal yang Yesus lakukan dicatat oleh Markus untuk menyatakan siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bisa menguasai alam ini. Untuk menyatakan dia adalah Mesias yang datang. Dia Yahweh yang datang menjadi manusia. Untuk memberikan pengharapan besar. Untuk memberikan pengampunan dosa. Untuk menggenapkan seluruh perjanjian lama. Nah Herodes ini dia ketakutan, dia punya trauma. Kita lihat kisah ini loh, di bawahnya Yohanes baru dibunuh. Kenapa di awal sudah ditulis oleh Markus, Herodes mengatakan iya sudah kubunuh dia. Nanti ceritanya baru Yohanes masih hidup terlalu dibunuh ya. Nah ini Markus tulisnya begini. Kisahnya adalah dalam konteks waktu itu Markus menulis Herodes sudah membunuh, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Karena membandingkan kisah itu dengan Yesus yang terkenal. Baru nanti Markus menceritakan kisahnya seperti apa Yohanes bisa dibunuh dipenggal kepalanya oleh Herodes. Jadi jangan bingung ya, ini ceritanya Herodes bilang ini yang kupenggal. Berarti udah mati ya di ayat yang kita baca awal ya 14 ya. Di bawahnya baru cerita Yohanes masih di penjara. Nah kalau kita melihat kisah ini di mana Yesus itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu yang mau ditulis oleh Markus dalam Injilnya. Siapakah Yesus? Kalau kita lihat Herodes saja lihat banyak kisah yang ada, banyak cerita yang ada, banyak macam-macam. Elia, dia nabi-nabi yang akan datang. Dan Herodes percaya. Di dalam pikirannya dia ada Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan bangkit. Jadi Herodes percaya kebangkitan. Herodes mungkin juga ketakutan. Dia pikir ini orang hebat sekali. Dia seperti Yohanes. Perkataannya, pemberitaannya tentang kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Yohanes sama ya beritanya ya. Dengan apa yang Yesus katakan. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Yesus waktu datang juga memberitakan kerajaan Allah sudah datang. Pertobatan kepada manusia. Jadi Herodes mungkin dengar dari Yohanes, ini kok beritanya sama ya. Ini jangan-jangan Yohanes yang kupenggal kepalanya, dia bangkit.
Jadi mungkin juga karena pikiran dia, karena kekhawatiran dia, ketakutan dia, trauma dia nggak mau bunuh Yohanes, akhirnya dia bunuh juga. Dia mau mendengarkan Yohanes, tapi dia juga yang menyuruh, memerintahkan, memenggal kepala Yohanes yang dia mau dengar juga firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, siapa Yesus sebenarnya bagi kita? Dunia ini banyak orang mengutip, mengambil Yesus, campur aduk dengan ajaran lain. Sepupu kita ada doktor S3 yang pernah saya bilang. Dia bilang Yesus itu orang Muslim. Terserahlah ya. Karena apa? Karena dia orang baik. Dia begitu bijak. Agama yang lain-lain mengatakan, orang New Age mengatakan Yesus adalah New Age. Mengajarkan satu kekuatan di dalam bijaksana yang paling tinggi. Satu kekuatan dari bijaksana seseorang. Jadi Yesus diklaim dengan berbagai cara. Siapa Yesus sebenarnya? Alkitab katakan kepada kita. Kita harus ingat Yesus yang kita baca itu bukan datang 2000 tahun lalu. Dia lahir saja menjadi manusia. Di dalam satu realita manusia sesungguhnya. Allah sesungguhnya dalam satu pribadi. Tapi dia adalah Allah yang sebelum segala sesuatu ada. Allah yang tidak terbatas. Allah yang menciptakan seluruh yang ada. Allah yang merencanakan penebusan. Allah yang menampakkan diri kepada Abraham dan orang-orang di dalam perjanjian lama. Jadi dia yang muncul terus, Yesus Kristus, pribadi kedua, yang ada sosoknya, yang menampilkan diri. Orang bisa lihat, Abraham bisa lihat, loh ada 2, ada 3 orang, ada 1 dia sembah, yang 2 dia gak sembah. Pada saat nabi-nabi ketemu, Tuhan menyatakan diri mereka menyembah. Pasti menyembah Tuhan, bukan malaikat. Dan itu pasti Allah pribadi kedua yang mengambil rupa manusia. Atau dalam satu teofani dalam istilah yang kita kenal. Dia mengambil penampakan. Allah mengambil rupa manusia. Atau Allah menampakkan diri dalam wujud yang bisa terlihat. Bapak Ibu sekalian, itulah pribadi kedua, Yesus Kristus. Jadi sejak dulu, sejak Adam diciptakan, yang menampakkan diri kepada Adam adalah Yesus pribadi kedua. Walaupun kita sekali lagi tidak bisa pisahkan Allah Tritunggal yang pernah kita bahas. Allah di dalam 3 pribadi, satu esensi kealahan yang tidak bisa dipisahkan. 3 pribadi yang adalah satu di dalam kesatuan esensi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi waktu itu ketemu Yesus, mendengar Yesus, mereka pun tidak percaya. Dan mereka tidak bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar. Dan mereka campur aduk, ini nabi, ini guru. Nah kita saat ini bagaimana mengenal Yesus? Kita mengatakan kepada kita Yesus, nubuatan dia. Ya, apa yang Yesus katakan sendiri, apa yang nabi-nabi katakan, digenapi persis oleh Yesus. Seluruh perjanjian lama melalui Yesus Kristus digenapi. Ada yang nanti digenapi lagi, yaitu apa yang Yesus katakan, aku akan datang kembali. Semua yang Yesus nyatakan di dalam perjanjian lama melalui para nabi, hampir semua digenapi dengan sangat akurat. Ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Jadi kita percaya Yesus bukan hanya percaya waktu kita baca perjanjian baru. Ini adalah Allah yang sungguh-sungguh menyatakan di secara sejarah. Nubuat, mujizat. Itu adalah 2 ciri khas Kristen yang tidak bisa dibantah. Itulah yang kita juga pegang. Janji Tuhan melalui nubuat. Mujizat yang besar sekali, yang manusia siapapun tidak pernah bisa lakukan. Melalui Yesus lakukan. Terus kita ragukan apa lagi Yesus sebagai Tuhan yang datang. Kita kadang bingung ya, waktu kita percaya pada Tuhan, orang bilang apa kita ikut-ikutan. Kita sinkretisme atau campuran iman kita.
Kita mau dengar Yesus dengan versi agama lain atau pendeta lain yang mengajarkan Yesus cuma sumber berkat, cuma sumber kesembuhan. Orang-orang yang biasa saja melalui kuasa yang lain kadang kelihatan bisa menyembuhkan. Kuasa yang terbatas itu ada orang-orang lain, orang loh bisa melakukan, dan kita takjub menyembuhkan orang sakit. Kadang-kadang dianggap itu ada mengusir setan. Kita nanti percaya pada dia sama percaya pada Yesus Kristus. Kita mau bawa pada orang itu karena kita anggap apa? Oh, ini juga punya kuasa yang besar, sama dengan Tuhan yang saya percaya, saya doa enggak dikabulkan, kira-kira begitu ya. Jadi iman kita sepotong sampai di situ saja. Kita mau ikut Tuhan yang memberi berkat. Kita enggak melihat rencana Tuhan yang kekal dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai nanti dia akan datang kembali. Jadi waktu kita melihat kisah ini sekali lagi bagaimana Yohanes menegur Herodes dan Herodias, yang Herodes menceraikan istrinya menikah dengan Herodias yang adalah istri dari saudaranya sendiri. Dan ini juga ada keponakannya sendiri lagi. Jadi kacau keluarga Herodes ini, pernikahan dalam keluarga yang dikatakan incest itu, keluarga-keluarga yang dekat itu nikah, udah kacau balau. Luar biasa kacaunya. Jadi kalau kita lihat ayat 18, Yohanes secara terbuka menegur ya dosa yang dilakukan oleh Herodes dengan Herodias. Ini yang membuat Herodes juga ada tapi dia segan. Dia tangkap tapi dia segan. Tidak bunuh dia, mau dengarkan dia. Masih mau dengar firman Tuhan. Tapi Herodias, istrinya yang tidak pantas itu, simpan dendam dalam hati. Yohanes berani mengatakan kebenaran. Pelayanan Yohanes Pembaptis dia mengatakan apa adanya. Tidak mudah kan Bapak Ibu sekalian. Ini raja loh. Bukan orang biasa, kita sama teman aja mau tegur gak gampang ya. Takut tersinggung. Waktu kita pelayanan, ada teman yang kita harus, bukan tegur lah ya, kasih tahu. Kalau kita udah pikirkan ini udah baik nih, ada banyak teman-teman demi kebaikan dia. Mau tegurnya susah. Bukannya awam, hamba Tuhan mau kasih tahu hamba Tuhan aja, misalnya kita lihat, ada si A ini, kita gimana kasih tahu ya. Ini udah diomongin jemaat ini. Kita mau kasih tahu aja sungkan. Mestinya gembala kasih tahu. Tapi gembala kasih tahu, kita aja sungkan kasih tahu. Nanti kita nggak lapor-lapor ya. Tapi jemaat udah ngomongin. Kok dia pelayanannya begini, begitu. Gimana? Tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya kita harus berani mengatakan demi kebaikan dia. Tapi bagaimana dia tersinggung, dianggap kita dendam sama dia. Ada harga yang harus dibayar. Mengatakan kebenaran. Kita mau baik loh. Kita sudah baik-baik. Yohanes, kalau di dalam psikologi umum nggak terlalu baik dia. Dia tegur secara terbuka, bahkan mengatakan dalam gambaran bisa mengutuk. Ini sesuatu yang jahat. Pelayanan Yohanes Pembaptis ini terus terang banget ya. Jadi kita kadang-kadang harus mengatakan kebenaran. Harus ada yang tersinggung. Dua-duanya bisa lihat konteks ya. Jadi jangan selalu ikut Yohanes. Wah harus begini, enggak harus ya. Jadi ada konteks tertentu yang begitu serius dosanya. Walaupun ada resiko. Yohanes tahu enggak ada resiko yang dia ditangkap? Pasti tahu. Kenapa ya tetap dilakukan? Apakah dia enggak ikut kebenaran firman Tuhan? Apakah dia nabi yang enggak tahu cara menegur orang? Enggak juga. Pasti dia benar. Pasti yang salah adalah Herodes dan Herodias. Jadi kita jangan anggap semua psikologi umum kita ikuti. Harus seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh taat pada Tuhan, kadang-kadang memang perlu Tuhan pimpin kita, izinkan kita melakukan sesuatu yang keras dengan cara yang khusus. Tapi ada resikonya. Nah kita kadang-kadang tidak terbalik. Kita nggak mau keras bukan karena kebenarannya, karena kitanya yang takut, betul nggak? Karena kita yang takut dapat resiko. Kita yang rugi. Yohanes gak pikir dia rugi. Yohanes dia mengatakan kebenaran. Nah inilah kelemahan kita. Jangan lihat Yohanes lagi sekarang ya. Lihat kita. Kita gak berani mengatakan kebenaran. Tidak berani lembut. Apalagi keras. Bukan karena kebenarannya.
tapi karena kita. Karena kita egois, kita malu, kita takut. Karena kita tidak mau taat untuk mengatakan kebenaran. Ini harus kita renungkan. Kenapa ya saya nggak mau mengatakan kebenaran? Apakah kebenaran itu memang belum pantas dikatakan? Atau saya nggak perlu katakan? Atau karena saya takut rugi. Bukan takut resiko kita kena rugi, tapi saya takut sayanya ruginya begitu banyak. Daripada bagaimana kebenaran ini bisa nyata misalnya. Bisa memperbaiki. Memperbaikinya itu nanti bisa macam-macam, kita harus gumulkan memang sungguh-sungguh. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, ya, dendam itu tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Orang tua harusnya betul-betul melahirkan generasi yang baik. Ya, dendam ini akhirnya dilampiaskan melalui anaknya. Herodias, betul nggak? Anaknya yang meminta kepala Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ini hati-hati. Mamanya yang dendam. Dendamnya itu tidak pernah reda. Tapi anaknya yang melakukan. Anaknya yang dimanipulasi untuk dendam dari dia. Banyak orang tua sekarang hati-hati kepada anak-anak kita. Contoh kita akan diikuti oleh generasi kita. Bapak Ibu sekalian, kemarin ada kisah, ada yang cerita jemaat, ada yang meninggal umur kira-kira di bawah 20 atau 20-an. Katanya anak IPK, ada anak jemaat juga, itu sekelas sama anak saya. Dia cerita kenapa tabrakan, meninggal, tabrakan. Ngebut dari tol, masuk tol dari PIK, bayar tol, itu tolnya ada turunan sedikit. Langsung dia injek gas, turunan itu kan baru jaraknya nggak sampai 300 meter. Injek gas sampai 140 km per jam. Itu paling udah waktu 2-3 detik atau 5 detik lah. Itu mobilnya pasti mobil canggih, itu bisa cepat dalam waktu yang dekat begitu. Dia injek gas, ada 4 orang. Kena gajulkan, mental ke kiri ada truk yang masuk dari sini, tol yang samping sini. Masuk ke kolong. Sebelah kiri meninggal, supirnya luka ringan, yang belakang koma. Yang satu luka berat. Habis ngapain? Habis mabok. Di PIK, mungkin temannya ulang tahun atau acara apa, nyetirnya jadi begitu. Saya pikir iya ya. Kenapa anak-anak bisa mabok semua, merasa hal itu hal biasa? Karena saya pernah makan di satu tempat, waktu ada rapat bersama pengurus juga, ada satu tempat yang ada jual wine. Saya lihat orang tua bawa anaknya masih di bawah 5 tahun, makan terus minum wine. Itu tempat khusus, corner khusus yang orang minum wine di situ. Bukan 1-2, banyak keluarga. Saya kira kenapa banyak orang merasa mabuk sekarang ini nggak apa-apa. Karena itu orang tua yang mencontohkan. Nah, di sini Herodias dan Herodes mestinya sebagai orang tua mencontohkan yang baik kan. Ini dendam dari Herodes justru melalui anak gadisnya. Herodias melampiaskan dendam, menyuruh anaknya yang mengambil bagian yang begitu sadis. Ya, anaknya sendiri yang disuruh. Herodes Antipas di dalam publik dia terjebak. Waktu dia memenjarakan Yohanes, dia lindungi, nggak boleh dibunuh, jaga dia. Tapi karena dia janji, mungkin sesuatu janjinya itu bukan seperti apa, dia cuma hiperbola. Ini anakku, dengan tarian menyenangkan banyak orang. Mestinya, ya, teman-temannya senang, dia senang. Dengan satu janji yang hiperbola. Apapun kamu minta, setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Itu mengatakan, aku akan berikan yang terbaik. Dengan satu kebanggaan, kesombongan dia begitu senang. Dia bicara berlebihan.
tetapi dia diikat sendiri oleh perkataannya. Terikat oleh apa yang dia lakukan dengan petinggi-petinggi, dengan orang-orang yang dianggap ini orang yang dekat dengan saya. Saya mau ambil hati mereka, saya bekerja sama dengan mereka. Bapak-Ibu sekalian, Herodes terlalu cepat berkata dari mulutnya. Herodes sungguh-sungguh terikat oleh perkataan sendiri, dia menyesal, betul? Tapi apakah menyesal karena dia begitu baik? Enggak juga. Dengan karakternya, dengan latar belakangnya, itulah muncul kesalahan fatal yang dia tidak mau lakukan. Sebenarnya otomatis. Nah, Bapak Ibu saya sekarang perhatikan. Ada orang tertentu yang kita lihat, dia kenapa bisa begitu ya? Semua pergumulan ada kisahnya. Semua kita juga ada pergumulan. Jadi kita harus menjaga hati kita diam di hadapan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau enggak, resiko apapun begitu cepat membuat kita jatuh. Ada kisah yang kita sudah saya A atau B ya. Itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang nggak pikir loh. Kenapa bisa lakukan yang begitu ya? Kita manusia berdosa. Latar belakang kita begitu banyak hal yang kelam. Itu bisa muncul lagi kalau kita tidak hati-hati. Jangan kaget. Kalau kita lihat, oh si A kenapa begitu ya? Karena benih dosa dibuahi akan menjadi meledak. Menjadi dosa yang matang dan melahirkan satu kejahatan. Anaknya Herodias dan Herodes dengan mempersembahkan tarian, ya mungkin saat itu memang tariannya tidak senonoh lah ya. Yang memang zaman itu zaman yang mereka menari, memberikan satu hiburan. Di zaman itu di daerah Timur Tengah. Ini membuat Herodes dan kawan-kawannya di dalam keadaan mungkin mabuk karena pesta ulang tahun dari Herodes. Sesuatu yang tragis terjadi. Ya, dalam pesta yang harusnya ada sukacita, tidak ada sesuatu yang jahat terjadi, ini ada sesuatu yang sangat jahat terjadi. Satu kontras terjadi, Herodes yang begitu cepat memberi hadiah, yang begitu spontan. Anaknya Herodes ini mikir dulu dia, betul nggak? Dia nggak langsung ngomong, mau mikir apa ya? Gua minta apa biasa ibu, putri-putri minta apa ya? Minta misalnya meja rias, begitu kan? Dia nggak mikir langsung ya. Herodes begitu cepat, mau apa aja aku kasih langsung. Secara spontan. Anaknya Herodias atau Herodes ini, dia bilang, oh aku nggak kepikiran nih. Tapi celakanya dia tanya ke mamanya. Minta apa ya? Dan mamanya minta sesuatu yang terpendam dalam hatinya. Minta kepala Herodes. Dan anaknya setuju. Jadi kalau kita lihat, belajar dari kisah ini, kita harus hati-hati. Nggak boleh terlalu spontan ngomong. Nggak boleh terlalu cepat berjanji. Tapi kita kalau dikasih waktu untuk mikir, ya harus mikir dengan benar. Anaknya ini ke mamanya, bergantung pada mamanya, tanya mamanya. Relasi anak dan orang tua ini baik gak? Baik. Tapi kalau permintaan seperti ini, langsung ingat mamanya, padahal kan Herodes mau kasih anaknya kan. Ingat mamanya, mau ingin menyenangkan mamanya, bahkan permintaannya tidak masuk akal, anaknya kasih. Saya kira ada masalah relasi juga. Teladan, ada masalah sesuatu dengan satu relasi keluarga anak dan orang tua. Nah, kita mau ceritakan, tapi kisah kita kadang-kadang ada di sekitar kita atau mungkin kita. Kadang-kadang ada orang tua ya, yang anaknya diajar selalu ngikut terus sampai orang lihat aneh. Ini kenapa ya anak ikut orang tua udah gede, udah 30-an tahun. Ikutnya gak sehat. Jadi semua orang lihat aneh, ini 2 anak, 3 anak, 4 anak bisa ikut orang tuanya kayak anak kecil gitu ya.
Dia udah besar. Apapun mamanya ngomong, iya. Nah ini kita harus perhatikan. Sebagai orang tua bagaimana relasi kita dengan anak. Kapan anak itu sudah dewasa? Kapan anak harus mempertanggungjawabkan kebenaran? Nah Herodias, dia malah senang. Oh anak saya datang, minta. Dia minta sesuatu yang dari kejahatan hatinya. Kontras sekali, jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari. Herodes tidak ingin melakukan tadi pembunuhan karena dia masih mau dengar firman Tuhan. Yang tadi saya singgung. Nah sekarang mari coba kita pikir. Kita setiap minggu dengar firman Tuhan. Tapi kadang kita melakukan kejahatan. Dan kejahatan Herodes ini yang dari istrinya yang juga dibuahi melalui permintaan anak mereka. Ini sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat serius. Dalam kondisi ini kalau kita sebagai kondisi seperti ini, bagaimana kita lihat? Relasinya udah hancur, keluarga udah rusak. Dari siapa? Dari semuanya. Sekarang ini terjadi keluarga yang berantakan. Banyak perceraian, banyak pertengkaran. Dulu laki-laki lebih dominan ya. Di sini kita lihat memang Herodes. Tapi Herodias di dalam latar belakang karakternya luar biasa jahatnya. Melahirkan anak yang memang seperti itu. Yang taat pada orang tua yang tidak logis. Nah sekarang ini kehidupan keluarga dari siapa yang lebih salah? Pihak laki-laki atau perempuan? Ini dari keinginan seksualitas yang salah, yang menyimpang. Adik istri, keponakan sendiri. Kacau kan? Terjadi satu relasi yang tidak baik dan tidak benar. Sekarang ini keluarga pecah, banyak kita baca berita, kita dengar dari kiri kanan, orang-orang yang kita kenal. Dan keluarga muda pada saat ini begitu rentan. Banyak anak Tuhan nikah gak sampai 5 tahun sudah pisah. Bukan karena hal yang prinsip, karena hal kecil, karena uangnya kurang. Karena dia punya gaji, saya punya gaji, dia tidak bisa mengerti saya, dia menuntut saya memberi dan sebagainya. Hal kecil saya mau didik anak, dia gak percaya, dia gak mau saya yang didik. Dia kasih tahu orang tuanya, dia gak setuju orang tua saya, anggap orang tua saya gak bisa didik. Jadi dia bawa pulang anaknya bersama neneknya, nenek yang sini dia gak percaya, akhirnya suaminya mengatakan saya gak bisa lagi terima. Hal kecil kan. Karena apa? Didikan orang tua tidak komplit. Prinsip-prinsip kebenaran tidak betul menjadi satu karakter pemahaman dan praktek untuk kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati dan waspada. Kedua keluarga yang berantakan dari Herodes ini mengingatkan kita bahwa ada resiko. Sesuatu yang sudah tidak benar, nanti ada konteks tertentu kita bisa berbuat jahat. Di sini kita lihat timbullah pembunuhan kepada Nabi Tuhan. Yohanes Pembaptis. Karena memang keluarga yang sudah jahat. Kita kalau hidup gak beres pasti kita banyak nanti suatu kejahatan yang juga kita lakukan. Kita anggap udah biasa. Kita udah kadung jahat. Dan kita akan lebih jahat lagi. Kalau kita gak bertobat, kita gak memperbaiki hidup kita. Kita akan lebih dalam lagi dalam pergumulan kita. Jadi hari ini kita diingatkan bagaimana kita mengatakan kebenaran. Ada resiko. Apa menjadi satu prinsip yang paling tepat kita mengatakan kebenaran? Saya tarik pada firman Tuhan. Lihat kondisi. Yohanes menegur pejabat negara. Apakah kita harus contoh menegur pejabat negara? Lihat konteks kita, jangan sembarangan. Tapi kita gak boleh takut kalau memang Tuhan betul-betul konteks tertentu. Kita harus mengkritik karakter yang jahat dari pejabat negara, pejabat gereja, teman kita. Kita adalah jangan lihat itunya dulu. Diri kita betul gak kita mau taat dan kita dipakai Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh menggumuli, saya harus katakan. Demi kebenaran, apapun resiko dan harganya. Kita nggak punya teman banyak, kalau kita sering mengaku kebenaran, jangan sedih, itu memang resikonya.
Tapi kita jangan terhibur kalau kita sendiri menjadi orang yang juga terlalu gampang, terlalu cepat ngomong karena kita nggak suka. Dan bukan karena kita benar, tapi karena kita memang orangnya begitu, ya. Jadi kita bedakan ya. Orang suka ngomong, suka tegur orang, jangan kita anggap oh ini udah paling benar, enggak juga. Tapi jangan sampai orang yang diam kita juga oh bagus, diam aja, mendingan semua diam, nggak usah diomongin. Enggak benar juga. Kita menggumuli bagaimana pimpinan Tuhan. Yohanes menggumuli firman Tuhan. Dia sebagai nabi Tuhan, dia lihat ini sesuatu yang enggak benar. Dan pas Herodes dia punya akses. Dia bisa mengatakan kebenaran. Dia mengatakan kebenaran dengan resiko dia dibunuh. Bapak Ibu sekalian punya teman ya. Kadang teman bisa jauhin kita ya. Atau orang ada sekelompok menjauhi kita. Jangan sedih kalau kita betul-betul dengan jujur Tuhan aku mau mengatakan kebenaran. Aku menjalankan kebenaran. Aku tidak mau untuk diri sendiri. Ini ada sesuatu tapi kita lihat harus juga tetap mengasihi. Bukan mengatakan kebenaran karena kita benci. Bukan karena ketidakbenaran. Bukan karena ketidaksukaan. Ya, karena ketidakbenaran, karena kejahatan. Kita mau perbaiki, bukan karena kita hanya nggak suka, hanya perasaan kita, hanya kita nggak pengen lihat seperti itu, bukan. Tapi menggumuli kebenaran. Semua kita wajib menggumuli firman Tuhan dan mengatakan kebenaran. Nah kalau kita lompat sedikit kepada pekabaran Injil, ini hal yang enteng bukan? Kita mengabarkan Injil, lihat konteks kita. Tapi juga tetap ada resiko besar. Menegur orang kita nggak mau, mengabarkan Injil yang baik nggak mau, terus maunya apa? Ngomong yang baik-baik terlalu ketakutan. Menegur orang terlalu ketakutan kalau Tuhan pimpin ya dengan tepat ya. Jadi kita harus gumulkan, kalau Tuhan pakai saya gumulkan gimana caranya ya, bagaimana strateginya ya. Walaupun strategi itu ada resiko, Yohanes kan dia juga bukan orang bodoh kan, dia orang yang Tuhan urapi. Orang yang hidup selain Yesus yang terbesar. Roh Kudus sejak dalam kandungan ada dalam dia. Tidak ada yang seperti dia. Yohanes loh, tapi kok dia tegur sampai dia dibunuh ya. Kita bilang kalau hanya pikir di sini bodoh amat ya. Pikirin dong, semua strategi muncul ya. Bijaksana dong. Panggilan Tuhan kepada kita harus gumulkan. Ya, Herodes ini dia. Dia cari teman-teman yang bisa memuji dia terikat. Dia lebih pilih banyak orang. Dia lebih pilih disenangi. Dia lebih pilih dipuji. Dia lebih pilih gengsi dia. Aku jadi yang terbesar, aku yang menjadi orang yang bisa dibanggakan. Dia tunduk pada banyak orang. Kita kadang-kadang begitu. Kita nggak mau dikatakan orang yang berseberangan. Kita nggak mau ngomong kebenaran. Kita takut tidak punya teman. Takut nanti orang tersinggung. Terlalu takut. Memang kita harus jaga semua tapi terlalu takut kepada orang. Pada saat itu sebenarnya mungkin Tuhan mau pakai kita mengatakan kebenaran. Ya inilah anak dari Herodes dalam filmnya ya. Ya dia ngomong ke mamanya, "Mah, bagaimana?" Ya. Minta apa? Dia minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Nah ini seorang misionari yang ada di India. Ya dia pelayanan cukup lama. Kita putarkan video sebentar ya. Ada 1 menit videonya. वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है। Punya anak 2 laki-laki, Filipus dan Timotius namanya. Di satu desa di India. Mereka sedang tidur di dalam perjalanan itu, di mobil. Ada sekelompok orang aktivis datang, menyiram minyak dan membakar. Misionaris ini mati bersama 2 anak laki-lakinya di mobil yang mereka sedang istirahat. Ini istrinya Gladys Stein.
Ini tempat mereka melayani orang kusta di India. Belajar bahasa lokal supaya bisa menginjili mereka. Nah, ini pembunuhnya. Membawa sekelompok orang, memberi provokasi dan membakar mobil Graham Staines dan kedua anaknya. Dibakar hidup-hidup karena mereka tidak senang Injil diberitakan oleh Staines. Nah, istrinya tidak punya dendam apa-apa. Dia tahu ini kejam sekali. Dia sangat sedih. Dan dia doa supaya orang-orang ini yang membunuh suaminya disentuh oleh kasih yang sama. Cukup, saya kira. Andrew, stop. Suaminya berani mengatakan kebenaran. Menerima resiko juga dibunuh bersama kedua anaknya. Kita lihat istrinya Gladys tidak simpan dendam. Dia mengampuni orang-orang yang membunuh suami dan kedua anaknya. Nggak kebayang ya, dia mengatakan kebenaran, mengabarkan Injil, hal yang baik. Ada resiko. Itulah panggilan kita. Kebenaran itu bukan hanya kita menegur dosa, tapi kebenaran adalah menegur manusia berdosa supaya kembali kepada Injil, memberitakan kabar baik. Itu juga ada resikonya. Siap nggak kita sebagai pengikut Yesus? Ada resiko, tapi kita bawa kabar baik. Bukan hanya menegur dosa, tapi memberi kabar baik. Memberitakan kebebasan kepada manusia yang terbelenggu oleh dosa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kepada kita satu hidup yang diubahkan oleh Tuhan.